Film ini bercerita bertahun-tahun setelah bencana global menyerang, seperti wabah penyakit yang bukan COVID-19, panas yang ekstrim, banyak kota-kota terbakar, dan bahkan uang tidak ada nilainya lagi, bebas korupsi. Akibatnya wilayah Australia menjadi gurun radioaktif, kecuali area Grand Patch of Money Murder. Susah banget bahasa Inggris. Area ini menjadi salah satu yang selamat karena masih ada air bersih serta lahan-lahan pertanian. Sedangkan orang-orang yang berada di kawasan gurun radioaktif atau yang disebut sebagai wasteland kini berubah menjadi brutal demi bertahan hidup. Mengerikan juga zaman di film ini. Cerita kemudian menampilkan di Grand Place, di mana gadis kecil bernama Furiosa sedang memetik buah persik bersama temannya yang bernama Valkyrie. Tapi bersamaan dengan itu, mereka mendengar suara bising yang ternyata para penyusut geng motor dari Wasteland yang dipimpin oleh pria bernama Tojam. Furiosa yang penasaran kemudian mendekati mereka dan diam-diam memotong salah satu selang bensin motor dari mereka. Namun sayangnya, aksi Furiosa diketahui dan ditangkap oleh para geng. Dengan segera Furiosa pun membunyikan peluitnya yang kemudian didengar oleh ibunya yang bernama Mary dan Jenderal Pupalini. Mary dan Pupa pun mengejar para geng menggunakan kuda, sedangkan para geng kabur menggunakan motor ojek online. Dalam aksinya itu, Jenderal Pupalini berhasil menembak salah satu anggota geng, sehingga Mary bisa mengejar para geng menggunakan motor tersebut. Tapi tanpa Mary sadari kalau selang motor itu sudah terpotong oleh Furiosa. Dalam pengejarannya, Mary berhasil menembak salah satu dari mereka. Melihat temannya tepar, Tojam pun mengambil tangki bensin temannya, serta mengambil roda depan agar tidak bisa dipakai oleh Mary. Namun setelah Tojam pergi, Mary dengan cerdasnya mengganti ban roda tersebut dan memindahkan tangki cadangan ke motor itu, sehingga ia bisa mengejar Joe tanpa khawatir kehabisan bensin. Pengejaran itu pun berlangsung hingga petang, dan kini anggota geng hanya tersisa 2 orang. Awalnya mereka ingin membiarkan Furiosa pergi agar mereka tidak dikejar-kejar lagi. Tapi mereka berpikir kalau Furiosa akan menjadi pencapaian terbesar mereka untuk diberikan kepada panglima perang yang dikenal sebagai Dementus. Jadi keduanya tetap ingin membawa Furiosa ke markas mereka. Namun di saat yang sama, Furiosa berhasil meraih pelatih dan melepas tali yang mengangkat kakinya. Dipotonglah tali itu dengan belati. Tiba-tiba aksi itu diketahui oleh kedua geng. Tanpa banyak kata mereka pun mengejar. Alhasil ia langsung lari sebisa mungkin. Tapi sayangnya dengan cepat ia kembali ditangkap oleh mereka. Keesokan harinya, mereka akhirnya sampai di wilayah markas Dementus. Namun Mary berhasil menembak rekan Tojam, sehingga Tojam sajalah yang sampai ke markas. Sesampai di sana, ia langsung dihadang oleh salah satu letnan Dementus yang bernama Rhys Delver. Ia dengan mata satu itu lalu menuntut Tojam agar memberitahu tentang asal Furiosa. Tojam pun menjawab kalau Furiosa berasal dari wilayah yang subur serta berlimpah. Dan Tojam pun hanya mau menjawab jika berbicara dengan Dementus. Jadi mereka pun membawa gadis kecil itu ke Dementus. Namun sebelum itu, Furiosa melemparkan tali ke leher Tojam yang tersangkut di ban motornya. Alhasil motor pun terjatuh dan leher Tojam terbelah parah. Rhysdal lalu membawa Furiosa ke hadapan pria berjenggot dengan tudung putih yang tak lain adalah Dementus. Namun Furiosa tidak menjawab sepatah kata pun yang ditanyakan oleh Dementus. Jadi mereka kembali membawa Tojam yang sudah berumuran darah untuk menggambarkan peta di mana dia menemukan Furiosa. Tapi belum sempat menggambar, Tojam malah sudah meninggal duluan. Dementus pun menyuruh bawahannya untuk membawa Furiosa ke tenda. Sementara itu, Mary mengenakan helm serta pakaian dari anggota geng yang ia bunuh untuk menyamar dan menyusup ke dalam camp tempat saat badai pasir datang. Ketika Furiosa berada di tenda, anak buah Dementus lalu merebut dan memakan buah persik yang sebelumnya dipetik oleh Furiosa. Namun di saat itu juga, Mary datang dan membunuh satu persatu dari mereka. Sampai akhirnya ia menemukan seorang wanita yang membersihkan Furiosa. Wanita itu kemudian memohon agar Mary tidak membunuhnya. Alhasil Mary pun pergi begitu saja dengan membawa Furiosa dan memungut biji buah persik tadi. Tapi keputusannya itu ternyata salah, karena wanita itu malah memberitahu anak buah Dementus yang secara langsung menembak tangki bensin Mary sampai membuat pakaian Mary terbakar. Mary lalu melepaskan pakaian terbakar tersebut dan terungkap kalau Mary terkena peluru di bagian punggungnya. Mary lalu mencoba kabur di tengah badai pasir yang melanda Wasteland. Namun Dementus dan kawannya berhasil menemukan jejak mereka.
menggunakan anjing pelacak. Saat ibu dan anak itu sampai di bebatuan, Mary meminta Furiosa agar pergi sendirian dan bersembunyi. Sedangkan Mary memutuskan untuk menghadapi Dementus. Untuk mengulur waktu, Mary juga berpesan agar Furiosa mencari jalan pulang menggunakan arah matahari dan bintang. Tak hanya itu, ia juga menyerahkan biji buah persik untuk nantinya ditanam dan meminta Furiosa tetap melindungi Grand Flash. Awalnya Furiosa nurut dan pergi. Namun saat melihat ibunya dipukuli habis-habisan oleh anak buah Dementus, ia pun kembali, di mana ia melihat ibunya sedang disiksa sambil diikat di pohon. Karena tak tega, Furiosa pun lari ke ibunya dan berakhir ditangkap oleh Dementus. Dementus selalu menyuruh anak buahnya untuk memaksa Mary agar mengungkap asal mereka. Namun Furiosa maupun Mary tetap tidak mau menjawab sehingga Mary pun terbunuh. Coba yang kasus korupsi diginiin, mantap kali. Setelah kejadian itu, Furiosa tak pernah lagi bicara. Ia juga menjadi tawanan meskipun Dementus seringkali menyebut Furiosa sebagai putrinya. Gadis sekecil Furiosa terpaksa ikut Dementus bertahun-tahun dan menyaksikan bagaimana geng Dementus semakin besar dan membrutal. Salah satu momennya adalah saat Dementus menyudutkan kelompok yang lebih kecil dengan maksa mereka masuk ke gengnya. Dan sebagai bagian dari ritualnya, pemimpin kelompok itu dirantai masing-masing bagian tubuhnya pada 5 motor dan kemudian ditarik sehingga bagian tubuhnya terpotong. Di saat melakukan ritual itu, Dementus memberi Furiosa boneka milik anaknya yang dulu agar Furiosa tidak ketakutan. Tapi Furiosa menolak dan membuangnya. Selama ikut dengan Dementus, kakek tua yang biasa dikenal sebagai History Man menawarkan untuk mengajari Furiosa tentang sejarah-sejarah pengetahuan. Namun Furiosa terlihat tidak tertarik. Lalu di malam harinya, Furiosa mengambil sesuatu dari History Man dengan menato lengannya dengan gambar peta arah matahari serta bintang yang merupakan peta menuju Grand Flash. Di suatu hari, Dementus dan pasukannya sedang menjelajahi Wasteland sampai akhirnya ia bertemu dengan Warboy yang bentuknya berkulit putih dan mengalami luka di bagian kepala karena benda tajam. Warboy ini merupakan barisan depan pasukan Immortenjo dan Citadel. Dementus pun menanyai tempat di mana mereka bisa menemukan air bersih dan persediaan berlimpah. Jadi Warboy menunjuk bentengnya yang memiliki banyak air dan sayuran hijau. Warboy juga menunjukkan suar merah yang kemudian ditembakkan ke arah Dementus dan membuatnya kegirangan. Setelah itu, Warboy pun mengarahkan Dementus dan rombongannya ke benteng Spedal. Sesampai Stedal, terlihat kalau benteng itu dibangun dalam formasi bebatuan dan memompa air bersih dari bawah tanah. Dementus selalu memberi pilihan ke warga di sana agar menjadi pengikutnya. Dengan begitu mereka akan terhindar dari penderitaan. Dementus juga mengatakan kalau Immortenjo mengeksplorasi pengikutnya. Tapi jika para pengikutnya setuju untuk bergabung dengan Dementus, maka Immortenjo harus berbagi kekayaan. Mendengar perkataan Dementus, Immortenjo berserta 2 anaknya yaitu Rictus dan Scotus menertawakan upaya Dementus tersebut karena mereka yakin kalau pengikutnya sangat setia dengan Immortenjo. Dan untuk membuktikannya, pihak Dementus memilih salah satu Warboy yang kemudian dengan senang hati melakukan bunuh diri untuk menunjukkan kesetiaannya pada Immortenjo. Warboy yang lain kemudian mulai menyerang geng Dementus dengan melemparkan bahan peledak dan menggunakan derek untuk mengangkat kendaraan-kendaraan mereka. Alhasil para geng Dementus pun terpaksa memilih mundur. Setelah kejadian itu, Dementus mulai mengawasi benteng Spedal. Dari situ ia tahu kalau Immortenjo sering melakukan barter dengan benteng lain, di mana mereka sering menukar makanan dan air dengan gas di Gaston terdekat. Tak hanya itu, Immortenjo juga melakukan barter dengan Bulletproof untuk mendapatkan peluru. Jadi Dementus pun menyerang salah satu truk milik Immortenjo yang baru saja keluar dari Gaston. Setelah berhasil mengambil alih truk, Dementus mulai mewarnai beberapa anak buahnya dengan lempong putih. Untuk penyamaran, setelah selesai, Dementus meminta anak buahnya untuk pergi ke Gaston sambil memainkan drama seolah-olah para Warboy ini sedang diserang oleh Dementus
dan kembali ke Gaston untuk menerima bantuan. Namun sayangnya, drama itu tidak berhasil memancing perhatian penjaga Gaston bernama Bagong. Maka dari itu, Dementus pun berakhirnya memutuskan untuk membunuh anak buahnya yang menyamar sebagai Warboy. Agar terlihat seperti nyata, hal ini membuat sekutu Dementus bernama Octopus mulai membenci Dementus. Dan karena itu, Bagong akhirnya membukakan gerbangnya. Setelah truk berhasil masuk, para anak buah Dementus yang bersembunyi di dalam truk mulai membunuh para penjaga, dan akhirnya Dementus berhasil mengepung Gaston. Setelah berhasil mengambil alih Gaston, Dementus lalu kembali ke Immortanjo untuk melakukan negosiasi sambil menyandera Bagong. Di situ, Dementus mengungkapkan kalau Gaston sudah dipenuhi oleh bom dan akan meledakkan Gaston, kecuali jika Immortanjo setuju menjadikan Dementus sebagai pemimpin Gaston. Namun Immortanjo terlihat tidak peduli. Bahkan saat penjaga Gaston dibunuh dengan parah, sampai akhirnya ia melihat Furiosa dan akan menyetujui apa yang diinginkan oleh Dementus jika mereka menyerahkan Furiosa. Dementus pun menolak untuk memberikan Furiosa karena ia menganggap gadis kecil ini sebagai putrinya dengan sebutan Little D. Sampai akhirnya Furiosa berbicara untuk pertama kalinya dan mengaku kalau Dementus bukanlah ayahnya, melainkan pelaku yang membunuh ibunya. Immortanjo setuju untuk menyerahkan Gaston ke Dementus dan memaksa untuk mengambil Furiosa. Ia juga meminta seorang pria dengan pengetahuan medis yang disebut sebagai mekanik organik agar ikut dengan Immortanjo. Dan setelah Dementus setuju, Furiosa dibawa ke sebuah ruangan yang berisi beberapa wanita yang disebut sebagai istri Immortanjo. Ternyata Immortanjo memperistikan mereka hanya untuk memperbanyak keturunan laki-laki, dan jika mereka melahirkan anak perempuan lebih dari 3 kali, maka mereka itu akan dibuang begitu saja. Furiosa pun langsung pergi ke kamarnya untuk motong rambutnya menjadi botak dan dibuat menjadi wig. Pada suatu malam, Rictus yang memiliki IQ -10 tiba-tiba menculik Furiosa dan membawanya ke kamarnya. Dan di sana Rictus terlihat tergila-gila dengan Furiosa, tapi untungnya Furiosa berhasil kabur dan bersembunyi di bawah bangunan. Seiring berjalannya waktu, Furiosa kini menyamar dan berpura-pura sebagai menjadi laki-laki. Ia juga bergabung menjadi kuli bangunan Immortanjo, di mana dalam pekerjaan berbahaya Furiosa mampu mengatasinya, dan hal inilah yang membuat Furiosa diangkat menjadi teknisi. Namun meskipun beberapa dari mereka terlihat curiga dengan Furiosa, tapi ia tetap diam dan mengatakan sepatah kata pun, sehingga orang-orang mengira kalau Furiosa itu bisu. Pada suatu hari lagi, para kuli sedang mengerjakan proyek kendaraan yang disebut Mewetrick. Kendaraan ini nantinya akan dikendari oleh Prehistorian Jack, seorang pria yang paling hebat dalam Furiot, dan selalu membawa pulang barang rampasan dengan aman. Singkat cerita, saat Wetrick pertama kali beroperasi dengan mengambil gas di Gaston, tiba-tiba mereka diserang oleh mantan anak buah Dementus yang kini berkhianat, yaitu Octopus yang kini menciptakan geng motor Flyer, yaitu motor yang dimodifikasi dengan sayap sehingga bisa menyerang musuh dengan terbang. Dalam serangan itu, selang bensin Wetrick bocor. Rekan Jack bernama Yol lalu turun ke bawah Wetrick untuk menambal selang tersebut dengan selang pendek. Namun dalam aksinya, Yol terkena ledakan yang membuatnya jatuh dan ditangkap oleh Furiosa yang saat itu sedang memegangi sebuah motor agar tidak terlindas ban Wetrick. Tapi setelah Yol memberikan selangnya ke Furiosa, motor itu terlepas dan membunuh Yol. Di saat itu juga Furiosa berhadapan dengan Flyer yang memasang dinamit ke Wetrick. Untungnya dengan bantuan Warboy, Furiosa berhasil mengamankan dinamit dan lanjut menambal selang yang bocor. Furiosa lalu pindah ke depan untuk menyingkirkan para Flyer.
Aksi Furiosa tentu saja menarik perhatian Jack, yang terkesan dengan keterampilan pertempuran Furiosa dan mengetahui kalau Furiosa adalah wanita. Aku, Mas. Furiosa dan Jack lalu bekerja sama melawan para flyer. Dalam serangan itu, Furiosa berhasil mengaitkan Flyer terakhir dan menyuruh Warboy tersisa untuk menghentikan bumi Flocker. Namun sayangnya, Warboy tersebut terkena tembakan sehingga Furiosa terpaksa turun tangan untuk menghentikan Knocker dan akhirnya berhasil menyingkirkan semua Flyer. Setelah mereka mengalahkan semua musuh, Furiosa mencoba mengambil alih Warrick dan dari Jack dengan tujuan untuk pergi ke Grand Flash. Tapi Jack dengan mudah menjatuhkan Furiosa dan meninggalkannya sendirian di tengah wasteland. Namun tak lama kemudian, Jack berubah pikiran dan kembali ke Furiosa. Jack memberitahu kalau tak ada tempat lain di wasteland. Jack juga baru saja kehilangan krunya, jadi ia mengajak Furiosa untuk bergabung dengannya. Dan nantinya Jack akan mengajari Furiosa tentang kendaraan serta bertempur. Dengan begitu, Furiosa bisa kabur di waktu yang tepat dan keahliannya sudah cukup. Terlihat kalau Jack ini orang baik, Furiosa pun menerima tawaran tersebut. Semakin berjalannya waktu, kini Furiosa serta Jack semakin dekat dan menjadi teman yang sangat tangguh. Untuk mengenang pertemanan mereka, Jack pun memberi hadiah kepada Furiosa berupa senapan bom stick yang ia dapatkan dari penjaga Blood Farm. Whatever you need. Pada suatu hari, saat keduanya pergi ke Gaston untuk menukar bahan bakar, untuk mereka kalau tempat itu menjadi sangat kacau, yang dipenuhi oleh orang-orang yang sangat brutal, bahkan kepemimpinan Dementus juga melemah, dan orang-orang di sana tak mendengar lagi perintah dari Dementus. Hal ini dikarenakan Dementus yang tak pandai dalam mengelola. Dementus selalu menyuruh Jack agar menyampaikan kalau ia ingin rapat dengan Immortanjo dalam waktu 3 hari lagi. Saat mereka hendak keluar dari Gaston, mereka diserang oleh orang-orang yang hilang kendali. Disitulah Furiosa tertikam di bagian bahu, tapi untungnya mereka berhasil keluar dari Gaston dengan selamat. Setelah kejadian itu, Jack dan Furiosa menemui Immortanjo untuk menyampaikan apa yang terjadi. Namun Immortanjo merasa itu sebagai ancaman dan berniat untuk menyerang Dementus. Jadi ia menyuruh Jack dan Furiosa agar pergi ke Blood Farm untuk mengambil persenjataan. Di malam harinya, Jack dan Furiosa kemudian duduk di atas tebing, di mana Jack meyakinkan Furiosa kalau ini sudah waktunya untuk Furiosa pergi. Ia juga berjanji akan membantu apapun agar Furiosa bisa sampai di tempat asalnya. Jadi Furiosa mengajak Jack agar ikut dengannya dan hidup di Grand Flash yang kemudian disetujui oleh Jack. Keesokan harinya, Jack dan Furiosa pergi ke Blood Farm. Saat di tengah jalan, Jack menghentikan Warrick dan mulai memerintahkan para Warboy yang mengendarai mobil untuk pindah ke Warrick. Sedang mobil itu akan dikendari oleh Furiosa. Tentu saja Furiosa langsung ngeh kalau Jack sedang mengatur pelarian Furiosa. Sesampai di Blood Farm, mereka malah menempati kalau Dementus dan anak buahnya sudah menggeledah Blood Farm. Karena sebelumnya Dementus sudah mengantisipasi kalau Immortanjo akan mengambil semua amunisi dan membunuhnya. Jack lalu mulai menembaki anak buah Dementus, sedang Furiosa melindungi Jack dari balik gerbang. Jack kemudian mengendarai Warrick dan menembakkan Vargan, yang menandakan kalau Furiosa harus cepat-cepat pergi, sedang Jack akan mengorbankan dirinya guna menahan para anak buah Dementus. Namun karena selama ini Jack sudah membantu Furiosa pun tak tega dan memutuskan kembali untuk menyelamatkan Jack. Jack lalu mengendarai Warrick-nya dan menabrakkan semua yang ada di sana. Sedang Furiosa mencoba membunuh Dementus menggunakan senapan sniper yang bersembunyi di balik menara. Namun Dementus bukan orang yang bodoh. Ia berhasil mengambil sebuah bazooka dan langsung menembakkan ke Furiosa. Sementara Jack menabrakkan menara tersebut sehingga membuat Dementus bergelondotan di sebuah tangga.
Namun setelah itu, Warrick yang dikendarai oleh Jack tersangkut alat berat dan akan jatuh ke galian tambang. Melihat hal itu, Furiosa pun langsung menyusul menggunakan motor dan menyelamatkan Jack dari Warrick yang terjun bebas ke jurang. Keduanya lalu berhasil kabur dan melarikan diri menggunakan mobil. Melihat mangsanya pergi, Dementus pun tak tinggal diam. Ia segera naik ke truk Seaport dan mengejar Furiosa. Sementara itu, Furiosa dan Jack kemudian melaju untuk mencari Glen Flash. Tapi di tengah jalan, ternyata Dementus dan anak buahnya mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Dalam pengejaran itu, Dementus berhasil mendekati mobil Furiosa dan menembak bahu Jack. Dia juga berhasil menjepitkan tangan kiri Furiosa yang membuat tulangnya patah. Dan hanya dengan satu yang singkat, Dementus berhasil membalikkan mobil mereka dan menangkap Jack serta Furiosa. Dementus kemudian mengikat tangan kiri Furiosa di atas Seaport-nya, tanpa disadari kalau wanita itu adalah gadis kecil yang ia tawan dulu. Sedang Jack diikat lalu diseret menggunakan motor dan dijadikan santapan untuk anjing mereka. Penyiksaan itu berlangsung sampai matahari terbenam, tapi saat Dementus akan mengeksekusi Furiosa, ternyata Furiosa berhasil memotong tangan kirinya dan melarikan diri menggunakan motor. Furiosa lalu melakukan perjalanan cukup panjang sampai akhirnya ia hilang kesadaran dan ditemukan oleh nenek-nenek yang merawat lukanya yang dipenuhi oleh belatung. Namun setelah terbangun, Furiosa memilih pergi dan kembali ke benteng. Sesampainya di benteng, Furiosa memberitahu semua yang telah terjadi di Bloodborne kepada Immortenjo. Jadi Immortenjo pun memutuskan untuk memulai perang gurun dan menghabisi kelompok Dementus. Furiosa juga bersumpah jika ia bertemu dengan Dementus, ia akan membunuhnya secara pribadi. Hal itu dipicu dengan kemarahan karena Dementus sudah membunuh ibunya dan juga Jack. Immortenjo lalu memerintahkan Scortus untuk memimpin perang. Namun sebelum melakukan serangan, mereka lebih dulu mengirim 4 warboy ke Gason sambil menciptakan debu pasir, sehingga Dementus mengira kalau Immortenjo masuk ke dalam perangkapnya. Namun saat Dementus mulai bergerak, para warboy langsung putar balik dan dari disitulah pasukan Dementus terkepung dan peperangan pun terjadi. Selama perang, Furiosa lalu membuat lengan mekanik baru untuk melengkapi tangannya yang patah. Ia juga kembali memotong rambutnya. Dalam peperangan itu, pasukan Dementus sudah banyak dikalahkan dan sudah dipastikan kalau Scortus memenangkan peperangan. Namun Dementus berhasil melarikan diri ke padang pasir. Mendengar kabar ini, Furiosa pun langsung pergi menemui Scortus dan bertemu Iturmen yang kini berpihak kepada Immortenjo. Di saat itu juga, Furiosa melihat mobil terkencang dan ganas bernama Cranky Blade yang akan dikendarai oleh Scortus. Namun sebelum Scortus mengambil Cranky Blade, Furiosa lebih dulu membawa pergi Cranky Blade untuk mengejar Dementus. Singkat cerita, saat Dementus mengetahui kalau ada yang mengejarnya, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk berpencar guna mengelabui Furiosa. Dan ketika Furiosa datang, ia pun dibingungkan dengan 3 kelompok Dementus yang terpisah menjadi 3. Ya benar, Furiosa selalu memilih mengejar pengendara yang diduga Dementus. Dalam pengejarannya, Furiosa berhasil membunuh anak buah Dementus. Namun saat dia menabrak kendaraan Dementus, terungkaplah kalau dia bukan Dementus. Furiosa pun menabrak pria itu sampai jatuh ke pasir sedot. Setelah itu, Furiosa menggunakan senaman laras panjangnya untuk memantau 2 pengendara yang salah satunya mengarah ke Ngarai. Namun pengendara itu malah mendapatkan nasib sial, di mana Ngarai itu ternyata dihuni oleh para keplak kopling yang langsung membunuh pengendara tersebut. Dan saat dilihat-lihat, ternyata dia bukan Dementus, yang artinya pengendara yang berkendara untuk ke arah sana adalah Dementus. Furiosa pun segera mengejar Dementus yang masuk ke dalam badai. Setelah badai mereda, Dementus terbangun dari tidurnya, dan saat ia hendak mimik, ternyata kantong minumnya sudah dirobek.
Ia juga menemukan kalau roda depan motornya telah hilang, yang artinya seseorang berada di sini. Dan benar saja, Furiosa lalu menampakkan dirinya di bukit pasir dan membiarkan Dementus berlari. Setelah itu, Furiosa mengikuti Dementus sampai Dementus kelelahan dan akhirnya pasrah. Furiosa kemudian menghadapi Dementus secara langsung, namun Dementus tidak mengenalinya. Dementus juga sempat mengambil pelatih di sepatu Furiosa untuk melakukan perlawanan, namun Furiosa membiarkannya karena itu hanya ganggangan saja. Setelah itu, Furiosa mengikat tangan dan kaki Dementus dengan rantai. Furiosa lalu lanjut memukuli Dementus sambil mengarahkan senjatanya, dan memberitahu kalau belasan tahun yang lalu ada gadis yang diperlakukan tidak adil oleh Dementus. Namun Dementus masih saja tidak ingat, karena terlalu banyak wanita yang ia siksa. Jadi Furiosa terus memukulinya beberapa kali, hingga membuatnya Dementus pingsan. Furiosa kemudian mengambil boneka beruang milik Dementus. Dari situlah ia baru sadar kalau Furiosa adalah Little D. Worthy. Tapi bukannya ketakutan, Dementus malah kegirangan melihat Furiosa yang sekarang ganas, dan mengaku kalau ia selama ini sudah menunggu Furiosa. Hal itu disadari karena Dementus ingin Furiosa menjadi penerus sejatinya. Apalagi Furiosa sudah dipenuhi dengan haus darah dan balas dendam. Namun Furiosa menolak dan mengatakan kalau ia tidak akan menjadi seperti Dementus. Furiosa selalu menghabisi Dementus dengan cara seperti Dementus membunuh ibunya dan juga Jack, yaitu dengan diikat lalu diseret menggunakan mobil, kemudian menggantungnya di atas pohon, dan di bawahnya dinyalakan api. Namun, narrator film juga menyebutkan kalau Furiosa membawa Dementus ke benteng, di mana ia menanam biji buah persik yang sebelumnya dikasih oleh ibunya. Benih pohon itu lalu tumbuh dari perut Dementus yang membusuk dan menghasilkan buah persik yang segar. Film kemudian berakhir dengan Furiosa yang membawa para istri Immortanjo ke dalam truk sehingga ia bisa membebaskan mereka dari benteng. Dan ini akan dilanjutkan ke film Mad Max Fury Road 2015. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Furiosa Mad Max Saga. Semoga kalian terhibur dengan alur sedang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penyebutan nama. Sekian dari Live Movie. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.